Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya di Jinur Journey. Saat ini saya berada di perbatasan antara Kecamatan Waluran dengan Kecamatan Jampang Kulon. Ini Jalan Raya Pelabuhan Ratu Jampang. Kemanakah hari ini? Hari ini saya akan memvideokan jalur Jampang Surade Ujung Genteng. Seperti apa video perjalanan saya kali ini? Simak terus sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi teman-teman semua, ke arah sana itu adalah ke arah Pelabuhan Ratu nya, Sukabumi Kota, Jakarta, Bandung. Ke arah sana ke arah Jampang Kulon, Surade Ujung Genteng, ataupun Tegal Bulet jalur selatan Jawa Barat. Lanjutkan perjalanan. Ya, ini adalah perbatasan Kecamatan Waluran dengan Kecamatan Jampang Kulon. Selamat datang di Kecamatan Jampang Kulon. Mana orang Jampang Kulon? Silahkan absen di komentarnya. Soalnya dulu pernah saya videokan jalur dari Pelabuhan Ratu ke Jampang sampai pertigaan Cikaso. Itu banyak yang komen orang Jampang. Yang banyak yang komen ya. Jadinya saya jadi excited kembali, saya akan videokan jalur ini. Cuman berbeda dengan video saya yang dulu. Kalau dulu saya dari pertigaan Cikaso ke Tegal Bulet terus ke jalur selatan Jawa Barat. Sementara sekarang saya dari Jampang Kulon ini akan mengarah ke Surade terus ke Ujung Genteng. Jalur Jampang Ujung Genteng. Saya akan berwisata ke Ujung Genteng. Oke, untuk perjalanan kali ini saya masih menggunakan motor kesayangan saya ini, Honda Blade 110 cc keluaran tahun 2011. Dan saya masih bonceng adik saya ini dalam rangka PP putaran Teparuguh. Untuk kamera saya menggunakan kamera GoPro Hero 7 Black, dipasang di helm pakai adapter, mounting pakai mic. Micnya saya pasang di dalam helm full face. Micnya saya pakai mic yang biasa. Yang biasa nggak ada mereknya. Untuk nama-nama daerah saya mohon maaf duluan jikalau ada salah-salah kata dalam pengucapan ataupun dalam berkata-kata, karena keterbatasan saya sebagai manusia. Jikalau videonya kepanjangan silahkan di skip saja ya teman-teman semua. Karena video-video perjalanan memang cukup panjang. Ini perjalanannya juga 1 jaman. Jadinya videonya juga kurang lebih segitu 1 jam. Mohon maaf, saya mau cek dulu GoPro. Ya, alhamdulillah masih merekam. Jadi beberapa waktu kemarin ini kamera saya suka sekali error. Kemarin saya videokan touring dari Bandung ke Ciletuhnya via Jampang Tengah, via Cimas, terus dari Ciletuh saya ke Waluran. Dan kameranya kadang-kadang suka error, suka berhenti merekam tiba-tiba. Jadinya saya harus sedikit-sedikit harus melihat kamera saya apakah merekam atau enggak. Rada trauma mungkin karena kameranya sudah terlalu lama ini, sudah harus di-upgrade. Sudah harus di-upgrade. Koramil Jampang Kulon. Di sini Koramil. Untuk jarak saya belum bilang. Jaraknya dari perbatasan tadi Jampang Kulon Waluran ke Ujung Genteng itu sekitar 39 km. Dapat ditempuh dalam waktu kurang lebih 1 jam. Perjalanan 39 km 1 jam. Ini berarti lancar kayaknya. Untuk kondisi jalannya dari Jampang ke Surade ke Ujung Genteng itu kebanyakan menurun dan datarnya. Sementara kalau ke arah sebaliknya, ke arah belakang saya itu kebanyakan menanjak, tapi ada juga turunannya ke arah Pelabuhan Ratu. Jadi buat teman-teman semua yang mau touring ke Ujung Genteng, baik itu dari Bandung atau dari Jakarta tapi nggak lewat jalur selatan Jawa Barat, sepertinya lebih enak lewat jalur ini. Jalannya landai, bulak belok. IGD ini RSUH. Ada apa di sana? Di depan ada apa? Wow.
RSUD Jampang Kulon. Ada iklan sedikit tadi. Tadi saya ngobrol sampai mana, jadi lupa lagi. Ya, buat teman-teman semua yang mau touring ke Ujung Genteng, lebih enak lewat sini. Dari Pelabuhan Ratu ya, dari Pelabuhan Ratu terus ke jalur Bag-Bagan Tea, terus tembus ke sini. Dari sini ke Jampang Kulon. Cuman kalau dari Bandung memang enak lewat jalur selatan. Ada petunjuk dulu sebentar. Sagaranten, Cidolog belok ke kiri, Surade, Ujung Genteng lurus. Ini kota kecamatan Jampang Kulon ya di dia. Yang mau ke Sagaranten belok kiri tadi, Cidolog. Oke, ini apa ini? Oh, alun-alun Jampang Kulon. Alun-alun Jampang Kulon. Sepertinya mau ada renovasi. Hehe. Sepertinya ya mau ada renovasi. Ya. Saya sempat lihat TikTok ya, TikTok Pak Asep Jafar, Bupati Sukabumi, sedang beberes Sukabumi. Mantap lah, mantap untuk pemerintahan yang saat ini. Saya apresiasi baik itu bupati ataupun gubernur. Jalan-jalan yang rusak sekarang sudah mulai ada diperbaiki. Sementara kalau ini statusnya jalan nasional, ini mah punya pemerintah pusat. Jalan ini tembus ke jalur selatan Jawa Barat, tembus ke Pangandaran, tembus ke Jogja. Cuman dari Jogja belum Jogja Pacitan itu belum. Pacitan ke Jawa Timur, ke Banyuwangi juga belum ya. Jadi ini adalah bagian dari jalur selatan Jawa Barat. Cuman di pertigaan Cikaso saya nggak akan terus ikuti jalan nasional ini, karena ini jalan nasional akan tembus ke jalur selatan Jawa Barat. Saya mah akan ke Ujung Genteng, ke arah barat. Jadi di pertigaan Cikaso saya akan lurus. Untuk SPBU di sini ada, SPBU-nya ada di Jampang Kulon ini. Saya mau cek dulu BBM saya juga ini. Kita cek dulu BBM saya. Oh, masih lumayan ternyata, masih setengah tangki. Alhamdulillah irit kieu ieu motor. Saya isi terakhir kali teh di Bojong Lopang, Jampang Tengah, ieu naon ya? Oh, terminal. Saya terakhir kali isi BBM full tank pertama di Bojong Lopang, teman-teman semua, di Bojong Lopang, Jampang Tengah. Dari Jampang Tengah saya ke Ciletuh. Dari Ciletuh ini ke sini. Dan BBM saya masih, alhamdulillah, masih setengah tangki lagi. Ada yang atret mobil, atret atau parkirnya ya teh. Teu enakeun ge atret di nu sempit. Padahal di sini teh rada lega padahal banyak. Ya nggak tahu juga lah. Supir-supir zaman sekarang masuk. Ya gitu ya lah. Oke, lanjutkan perjalanan. Jalan alhamdulillah hari ini kosong melongpong, sepi euy. Karena memang tadi pagi wilayah Sukabumi ini diguyur hujan. Walaupun sekarang ini hari libur, hari Minggu, tapi jalanan kosong. Posisi juga sudah siang, ini jam 13 berapa tadi teh? 13.50. Oh, tadi saya berangkat lupa jam berapanya. Pokoknya saya di sini sekarang jam 13.50 sampai Ujung Genteng sejaman. Oke, ini perkotaannya. Perkotaan wilayah Jampang Kulon. Mana ya orang Jampang Kulon? Silahkan ngacung, silahkan komen. Untuk sebentar, kejelik. Untuk beragam kuliner di sini komplitnya, oleh-oleh gitu ada. Ada beragam oleh-oleh, kuliner dan sebagainya. Saya rada slow sekalian mau cari warung nasi. Mau cari warung nasi buat bekal di Ujung Genteng. Jauh kene padahal ke Ujung Genteng lah. Tapi nya tenan naon lah. Alalah nyebrang na ieu. Palalaur kalau ada mak-mak begini teh nyebrangnya. Enggak kehitung. Jadi bersyukur saya masih bisa ngerem. Oke, ada petunjuk di depan. Oh iya pusat kota. The Top. Oh, The Top.
pasar Jampang Kulon sepertinya ini teh. Surade lurus, Cikaso Tegal Bulet belok kiri. Nah, BRI Cikaso Tegal Bulet belok ke kiri. Cuman nggak tahu nih kondisi jalannya seperti apa. Yang mau ke Curug Cikaso memang bisa juga lewat sini, bisa juga lewat lurus. Yahoo, Meksiko, naon Meksiko parfum. Oh, ini dia pusat keramaiannya karena ada pasarnya. Jampang Kulon, mantap. Jampang Surade, Pajampangan. Jadi alhamdulillah di episode kali ini saya mengeksplor jalur Pajampangan, Jampang Tengah, Jampang Kulon komplit. Alhamdulillah. Tuh ada SPBU di depan. Aslina euy pinuh keneh euy. Iya Pertasop ternyata tapi tutup. Masih lumayan lah, setengah tangki ini masih tapi nggak tahu juga, katang nanti saya akan isi full di depan. Isi full di depan Pertasop mungkin. Di wilayah Surade mungkin ya. Saya akan isi, ada Pertasop kalau nggak salah. Dulu saya pernah isi di sana. Oke. Karena di sini nanggung masih setengah tangki lagi. Jadi buat teman-teman semua, sebelum perjalanan ini kan suka ada pertanyaan dari teman-teman semua, Kang nah cenah ujug-ujug didinya. Jadi sebelumnya kalau teman-teman semua yang sudah subscribe pasti dan sudah menonton video saya pasti hafal. Jadi sebelum video ini ada video sebelumnya saya menyusuri jalur-jalur dari Bandung ke Ciletuh lewat Jampang Tengah, terus dari Ciletuh ke Waluran, dan sekarang saya berada di Jampang Kulon mengarah ke ujung genteng. Sebenarnya saya mau ke ujung genteng dari Ciletuh mau ke ujung genteng, walaupun Google Map tidak menyarankan lewat sini. Lewatnya dari Waluran itu ke Ciracap, tapi saya tahu di Ciracap jalannya kurang baik, cukup menyiksa ya, meningkat dia walaupun jauh puputaran tapi hari jalannya kosong terus mulus gimana meningkat dia itu. Tuh lebih fresh, yang penting roda terus berputar. Kalau lewat jalan jelek lumayan sok ngesang, apalagi tengah poe ereng-erengan sih kieu. Di dataran rendah mah lumayan ribet, lumayan berkeringat. Oh, mantap ya, dari tadi di jalur ieu banyak mobilnya bagus-bagus gitu di dari keren-keren bala leunghar orang dia keren lah. Semoga apanya, semoga bahagia selamanya. Mulai pabelit ya. Mulai pabelit. Kita biarkan dulu lewat ya. Raja motor, raja jalanan. Soalnya suaranya, suara knalpotnya memang aja lengeng, wrecking teh. Ya, di mana ini? Surade. Berarti tadi perbatasan Jampang Kulon jeung Surade. Saya rada nge-like barusan. Oke teman-teman semua, ternyata ini saya sudah sampai di Kecamatan Surade. Jampang Surade. Aduh, saya nggak nge-like. Padahal macam tapi pikiran kemana gitu tadi teh. Surade. Sudah di Kecamatan Surade, alalala jalannya bertamal-tamal begindang. Tapi masih bagus lah skema, mulus full. Cuma nggak tahu tak dari Surade ke ujung genteng. Dulu mah kan tak tambalan dulu mah. Nggak tahu tak sekarang. Kalau lihat medsos sih ada yang diperbaiki, cuman beberapa kilometer. Ngan saucrit, ngan saupil. Tapi itu juga ya alhamdulillah lah ada perhatian daripada ente sama sekali. Oh iya naon, iya paket naon, kok gara-gara deh gitu paket naon tadi. Untuk angkutan umum ini sepertinya ada ini angkot koneng ya, nggak tahu tapi jurusannya di mana ke mana ya, di Jampang Surade nggak tahunya. Kita salip dulu.
nggak ada tulisan jurusannya. Jadi angkutan umum ada, apalagi angkutan umum elep, macam elep itu adanya di Sukabumi ke Jampang ke Surade. Sementara angkutan umum lokal yang tadi, yang angkot koneng masih betul-betul kosong ya, hari Minggu ya teh. Kosong di jalur ya. Keren. Biasanya kalau musim liburan rada rame, tak komono touring. Biasanya mah rame gitu ya. Apalagi kalau libur nasional, libur lebaran, tahun baru, di dia teh pasti rame. Jalan-jalan teh, belum yang mudik, belum yang ya mobil-mobil juga. Pokoknya mah jalur itu biasanya mah padat kalau di musim liburan. Cuman sekarang memang walaupun hari Minggu, tapi karena kenapa selalu sekali mobil hari Minggu, terus tadi juga hujan, jadinya mungkin ini rada sepi ya jalanan. Oke. Keasikan ya guys, hati-hati dengan aktivitas warganya buat yang touring ke sini. Karena keasikan jalannya kosong, gaspol sok nyadar nggak gas teh jol seberapa gitu speed. Tiba-tiba ada aktivitas warga, jadi harus diperhatikan. Oh ya, untuk cuaca hari ini semakin kesini semakin mendung nih. Mohon maaf jikalau sebentar belokan. Saya mau cek dulu GoPro ya, trauma. Oke, masih merekam. Jikalau hujan, videonya akan off the record. Mohon maaf sekali. Tapi perjalanan akan terus lanjut karena peralatan saya tidak anti air. Kameranya memang anti air kameranya. Cuman kan saya pakai mic dan adapternya ini tidak anti air. Dan juga gak asik juga sih ngonten kehujanan mah di kamerana banyak percikan air ya teh. Kalau hujan mah, jadinya kalau hujan saya akan off the record. Bukan masalah anti airnya ya, tapi memang kalau hujan gak asik lah. Oke, naon coba pabelit. Pabelit ya, mulai pabelit ya, ngobrol dari tadi juga memang pabelit ya teh. Wow, nanggung. Nanggung ampul-ampulan jalana gurudugan masih jalan nasional. Ada SPBU ya, SPBU Surade. Tapi BBM saya masih alhamdulillah masih lumayan banyak. Tuh kosong padahal namanya SPBU nak. Nantilah saya mau isi di Pertasop. Sepertinya itu SPBU terakhir sepertinya, yang mau ke Ujung Genteng silakan isi di sana. Sepertinya. Nah, di depan ada pertigaannya teman-teman semua. Pertigaan ini dulu pernah saya videokan, kalau belok ke kiri itu ke Tegal Bulet, Sagaranten, Sindang Barang. Di sini pertigaannya. Berhenti dulu. Soalnya suka banyak yang protes. Jalan nasionalnya yang jalur garis kuning itu ke sini. Itu tembusnya ke Pangandaran, ke Jogja, ke Cidaun. Sementara lurus itu ke Surade, Ujung Genteng. Sekarang kita lanjutkan perjalanan dari sini mah lurus dari jalan nasional ke jalan provinsi ini. Tiba-tiba berubah aspalnya dari jalan yang aspal mulus ke aspal Sigakia. Aspalnya sudah lama di sini. Semoga Bapak Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi segera memperhalus kembali nih jalur Surade ke Ujung Genteng. Dulu mah ampul-ampulan pokoknya mah di wilayah sebelum Ujung Genteng teh lumayan panjang jalana. Sekarang mudah-mudahan ke depannya jalan provinsi di Jawa Barat teh bagus-bagus, mulus-mulus, sekelas jalan sekelas jalan nasional lah pokoknya mah. Jadi nanya tuh si kaki aduh ini ngisinkeun meni bertolak belakang sekali dari jalan nasional ke jalan provinsi si kaki.
Oke mah, saya harap jalan provinsi teh semulus jalan nasional. Pokoknya mah saya berharap pokoknya mah lah. Oh ya, Damri angkutan perintis ya jurusan Sagaranten Surade. Sagaranten Surade. Sebentar, Sagaranten Surade. Lewat jalur mananya? Apakah lewat jalur selatan? Oh, Polsek Surade. Ini mohon yang tahu silakan komen. Ada Damri jurusan Sagaranten ke Surade. Mungkin sepertinya lewat jalur selatan. Wah, mantap, berarti Damri teh di Surade ke Pangandaran kan aya Damri pokoknya namanya, sok yang mau mapai-mapai. Ada Damri di Sagaranten, ada jurusan yang ke Pangandaran. Sebentar, saya mau cari dulu makanan di sini teh. Makanan apanya? Rada lapar ini, waktunya makan siang ya teman-teman semua. Di sini teh ada tukang bakso. Saya mau ngebaso dulunya teman-teman semua. Jangan kemana-mana tuh. Ada tukang bakso Putra Solo. Sepertinya asik ya ngebaso jam sakit. Di hold dulunya teman-teman semua. Saya akan ngebaso dulu. Hey, ngebaso dulu guys. Itu harganya segitu. Mudah-mudahan terlihat di kamera ya. Harganya normalnya di wilayah sini Surade. Tuh. Awios di videonya. Jam 14:10 sekarang. Di sini lumayan lama ya ngebaso sama belanja ke Alfamartnya teman-teman semua. Kita lanjutkan perjalanan menuju ke ujung genteng dari Jampang. Iya, alhamdulillah. Semakin kesini cuacanya semakin cerah. Tadi saya buka Google Map, dari sini masih 23 kilometeran lagi menuju ke ujung genteng. Waktunya sekitar 38 menit. Dan sekarang saya mau pelan-pelan lagi, mau cari perbekalan buat di ujung genteng. Mau beli nasi saya. Setelah tadi isi perut, sekarang saya mau beli nasi buat nantilah di ujung genteng sore hari apa malam hari. Loh, kenapa nggak beli di ujung genteng? Kalau sudah di tempat wisata jadi apanya, keburu capek ya buat cari makanan teh. Jadi pengennya habis main-main di pantai langsung makan nggak mau mikir lagi. Di penginapan saya nggak ada keterangan ada restonya, jadinya saya mau cari di sini ya. Jadi di penginapan saya nggak ada resto, jadinya saya akan cari di wilayah sini nih, warung nasi. Kenapa nggak nyari di ujung gentengnya ya? Soalnya kalau kesorean apalagi kemalaman, takutnya sudah nggak ada warung nasi. Terus kalau sudah terlalu capek jadi memang malas gitu ya. Pengennya langsung amwe. Oke, rada slow di wilayah Surade. Tadi bakso tadi teh di depan kantor kecamatan Surade nya teman-teman semua. Putra Solo recommended lah. Jang wayah kieu jang ngebaso lada. Baksonya standar harganya. Itunya juga enak. Naon itunya di di sini sepertinya ada warung nasi. Warung pecel.
warung pecel. Kita beli pecel Lanjutkan jam 14.25. Banyak iklan di Surade ini. 14.25 kita lanjutkan perjalanan teman-teman semua. Kosong. Bismillahirrahmanirrahim. Tinggal satu lagi pemberhentiannya. Mau isi bensin. Nantilah di Pertasop di ujung genteng. Ada Pertasop, mudah-mudahan masih buka. Jadi saya ralat ya teman-teman semua SPBU. Ternyata pas saya lihat Google Map, di sini ada satu tuh. Sudah ada lambangnya. SPBU Surade. SPBU Surade ini. Yang mau ke ujung genteng silakan isi full tank di sini. Sementara saya masih sedikit di atas garis merah. Masih cukup lah sampai ke masih cukup sampai ke Pertasop yang di ujung genteng. Mudah-mudahan masih buka Pertasop nak. Tapi insya Allah masih buka lah jam segini mah. Terus kalau tutup juga gampang lah, kita beli eceran aja. Di memberdayakan UMKM lokal. Soalnya saya suka nanggung sih kalau isi BBM teh kalau masih ada di dalam teh. Itu dengan catatan sudah tahu itunya ya, sudah tahu daerah. Kalau ini kan saya alhamdulillah sudah tahu daerahnya. Ada SPBU apa aja di sini. Walaupun sering salah juga. Nah, di sini jalannya sudah mulai tetambalan ya, jalan provinsi ya. Mantap. Jalana siga kieu euy. Oke. Tapi aya nu mulusna oge. Oke. Saya rada ngareng heula. Soalnya kalau nuturkeun warga teh suka tiba-tiba ngerem, tiba-tiba ya suka banyak tiba-tibanya. Berbeda dengan kalau touring sesama peturing yang sering memotorannya. Saya suka luas buat nuturkeun teh. Ya, kalau nuturkeun warga mah aduh rada hariwang. Oke, kembali ke perjalanan. Sekitar setengah jaman lagi nih sampai ke ujung genteng, setengah jam lebih, 38 menit kata Google Map. 23 kilometeran. Jalan provinsi ya. Di sini mah masih mending. Tuh pas udah mau masuk ke ujung genteng tah. Oh, parah we ya tatambalanana. Tapi cenah ada yang sudah diperbaiki. Sebentar ada petunjuk. Oh, Ciracap belok ke kanan, Cimas, Taman Jaya. Nih yang tadi saya bilang lewat Ciracap. Di video kemarin saya bilang yang lewat Ciracap dari Waluran. Nanti keluarnya di sini. Nah, saya pernah videokan jalannya, aduh hai lah di Ciracap nak. Lebih dekat dibanding saya puputran lah ke Jampang Kulon mah. Tapi ngara nama kumaha cenah. Namanya juga Jinur Jurnainya PPT akan puputran teu paruguh, jadi puputran teh nguriling heula ke Jampang Kulon mencari jalan kosong dan mulus. Jadi nawe muter. Sementara ya kalau teman-teman semua tidak ingin puputran juga saya, silakan lewat jalur yang tadinya pertigaan tadi ke Ciracap. Ciracap teh kecamatan apa desanya? Oke. Sekarang masih dengan kecepatan sekitar 50 km per jam. 50 km per jam ya. Wow. Rada harus disalip rada membingungkan dan mengkhawatirkan kalau nutur warga teh. Ngebutnya ya ngebut hariwang, apalagi kalau nggak pakai helm begitu. Suka tiba-tiba berhenti, tiba-tiba belok dan sebagainya. Kepada pemerintah Provinsi Jawa Barat, mohon segera dipermulus jalur ya. Soalnya wisata di ujung genteng teh bagus-bagus, indah-indah menurut saya mah.
banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik dari Provinsi Jawa Barat ataupun dari luar Provinsi Jawa Barat, dari Jakarta, dari Banten dan sebagainya. Semuanya jalan siga kieu ngerakeun. Katanya sih kalau lihat medsos, sebentar ada pertigaan juga kalau lurus itu ke Pantai Minajaya. Dulu ada yang komen kan. Mohon maaf kembali teman-teman semua, saya habis baterai tadi. Banyak berhentinya ini. Di belakang saya itu pertigaan yang ke arah Pantai Minajaya Cibuntu. Iya. Baterainya habis dan saya nggak ngontrol. Baru ke kontrol barusan. Rupa-rupa nya biasalah namanya di jalan. Perjalanan kali ini no penting mah lancar, ente hujan lah, dan tidak ada kendala pada kendaraan. Amin. Hanya ganti baterai mah biasalah, namanya juga konten videonya. Udah pasti baterainya ada habisnya. Untuk kekuatan baterai memang bermacam-macam. Saya bawa baterai ini 4 biji, jadi selang-seling gonta-ganti. Terus baterai yang habis saya bawa power bank, saya cas sambil jalan begini. Kekuatan baterainya antara 45 menit sampai 1 jaman itu kalau non-stop. Direkam, digeder deh. Itu sekitar 1 jaman. Oh, di sini ada Pertasop, Pertamax, Pertalite, Dexlite. Oh, SPBU ternyata. SPBU bukan Pertasop. Nah, dulu mah kalau nggak salah tidak terurus dulu mah. Alhamdulillah sekarang dibuka kembali dan diperbarui kembali. Hari si Akang ngesina di mana? Nanti di depan ada Pertasop lah pokoknya mah. Sudah dekat-dekat ke ujung genteng. Ini mah masih jauh, masih 20 kilometeran lagi. Wah, iya nih serap kia lampuna euy. Wah. Pala lontong kia. Abong motor gede euy. Anda masuk Jinur Journey. Hehe. Mau touring, mau balapan cenah ieu teh. Nu tadi tah, nu nengah tuh, tengah-tengah teuing gitu. Abong-abong motorna ralus. mohon maaf. Rada sensi. Soalnya tadi masih di jalur saya sih. Terus ngasih lampu. Padahal suka-suka saya we, mau ngasih jalan apa enggak. Kumaha saya tadi ngasih lampu kata disemprotkeun. Semoga ada yang nonton lah rombongan touring yang tadi. Saya tidak akan sensor ini. Cuma ya saling menghargai lah sesama pengendara tehnya. Tong tengah-tengah teuing. Da masih berbagi, masih lega tadi teh di kirinya masih lega, cuman tadi teh maksa nganan. Ujung genteng 15 kilometeran lagi. Oke. Masih 15 kilometeran lagi, setengah jaman lagi. Mungkin ini sekarang jam 14.35, mungkin jam 15 saya sampai ini. Sampai di wilayah Ujung Genteng. Di Ujung Gentengnya mau kemana cenah Kang? Ya biasa saya mah ke pantai ya, ke pantai Pangumbahan, tempat penangkaran penyu. Tadinya pengen explore yang lain. Cuman ya tetaplah waktunya harus nginep 2 hari, kalau 2 hari apa lebih kalau ingin explore pantai-pantai di Ujung Genteng yang lainnya seperti pantai Tenda Biru, Minajaya kayak yang tadinya. Terus waduh, kayak polisi tidur was. Komplek militer, pantai Minajaya atau pantai-pantai yang lain di Ujung Genteng. Nantilah kalau ada kesempatan lagi, ada waktunya lagi. Terus kalau misalkan jalan ini sudah full mulus, update terbaru, mungkin saya akan kesini lagi. Ini perbatasan Kecamatan Surade dengan Ciracap nih kalau nggak salah. Oh, jembatana sungaina seperti apa? Sungaina sapotong koneng, sapotong hejo. Oh, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi.
Jawa Barat. Iya, Ujung Genteng tadi Kecamatan Cilacap ya. Oke teman-teman semua, jalannya nggak semulus tadi, masih bertambal-tambal. Tadi mah tambalannya sedikit ya, masih enak lah. Sekarang mah lumayan rada banyak tambalan anak. Legokna loba. Ini yang saya tahu di medsos ini jalan provinsi ya. Jadi saya harus ngetag gubernur ya, bukan jalan kabupaten. Kewenangan, kalau kabupaten kewenangannya kabupatennya Pak Bupati Sukabumi, Pak Asep Jafar. Mohon pangwartoskeun ka Pak KDM Jalan Surade Ujung Genteng dimuluskeun siga jalan nasional. Saya nanti akan update lagi kalau jalannya sudah bagus, insya Allah. Soalnya kenapa? Soalnya Ujung Genteng itu wisata favorit pisan di Jawa Barat. Jadi alternatif selain ke Pangandaran ya, wisata pantai. Dan jarak antara Bandung Pangandaran dan Bandung Ujung Genteng itu kurang lebih sama. Malah menurut saya lebih dekat ke Ujung Genteng jaraknya kalau saya ukur-ukur. Terus kalau lewat selatan malah lebih dekat ke Ujung Genteng daripada ke Pangandaran. Dari Bandung ya, Bandung lewat selatan menurut saya. Jadi kalau jalannya mulus, bagus nih di wilayah ini, saya yakin potensi wisata Ujung Genteng akan semakin bagus juga. Terus terakhir kali ke Ujung Genteng, jalan di Ujung Genteng memang itu kewenangan bupati sepertinya, jalan kabupaten. Rusak jalan di Ujung Genteng. Andai saja jalan di Ujung Genteng seperti di Pangandaran, Marulus, saya yakin semakin ya webkonoma semakin payu tah wisata Ujung Genteng teh. Ngomong-ngomong ya, di wilayah perkebunan kelapa kiri kanan saya ini perkebunan kelapa. Entah kelapa sawit, bukan kelapa sawit ya. Entah kelapa muda apa kelapa naonnya jenisnya. Pokoknya mah rada ngagaleong ke kiri. Tadi dia tambalan. Tapi nya segini juga alhamdulillah lah. Alhamdulillah segini juga ada tambal-tambalan. Dulu mah tahun berapanya saya ke Ujung Genteng 2018-an. Ada jalan yang bolong-bolong nak. Itu di tambalan si kaki ada jalan yang bolong, kudu pilih-pilih. Tapi yang ini mah bertambal-tambal. Tapi akan lebih bagus lagi menurut saya kalau jalannya full mulus jika jalan nasional. Sepertinya ada domba nyeberang, saya harus hati-hati. Santuy sekali, hati-hati dengan binatang ternak di sini. Tuh, masih seperti ini dan masih bertamal-tamalnya teman-teman semua. Tapi masih walaupun tambalan masih bisa ngagas ya saya. Kecepatan seberapa Kang? Biasa 60. Ini lebih cepat dibanding tadi di jalur Waluran ya. Jalur Waluran mah 50-an saya tuh, 50 km. Ujung Genteng 10 km lagi. Di jalur Waluran mah tadi saya 50 km/an per jam. Sementara sekarang nyampe 60 km per jam. Tah, dulu mah di dia teh rusak jalan teh. Nah, alhamdulillah lah sakieu mah. Bisa full gas. Asik sekali perjalanan dari Jampang Kulon Surade ke Ujung Genteng. Walaupun tadi banyak iklan. Banyak iklan. Iklannya nanti ada satu lagi ya teh, isi BBM. Isi BBM. Wow, ada mobil pariwisata ya, gambar naon ya. Tom and Jerry. Ada gambar Tom and Jerry. Blind spot mau nyalip teh. Oke, free. Free. Terima kasih sudah memberi jalan baik motor ataupun sepeda ataupun truk ya. UJG 9 kilo, BBD 223 tadi BDG bukan BBD. BDG 223.
km. Dari Bandung ternyata saya sudah menempuh perjalanan 223 km dari kemarin ya di Bandung mah. Oi. Wow, 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 wow. Speed belum turun ya, tapi tiba-tiba jalan parah. Bertamal-tamal saatnya menurunkan speed di dia. Lumayan lah daripada barolong. Tetamalan euy. Tapi tetamalan ge speed masih 50-an dia. Turunkan deh ya ke 40. Ampul-ampulan euy. Wow, wow. Direm keasikan ngagas. Ya, harap maklum ya. Kita awet-awet ya motor. Tong yeting, tong kasar teuing. Si Kukut ini sudah menemani saya 14 tahun. Honda Blade. Untuk penginapan cenah Kang kumaha di Ujung Genteng ini, mohon maaf saya memang jarang mereview penginapan. Tapi untuk saat ini ya, saya akan menginap di penginapan yang dulu waktu saya videokan touring Bandung Ujung Genteng via jalur selatan Jawa Barat. Di tempat yang sama saya menginapnya. Namanya lupa lagi, pondok apa gitu. Untuk hotel sebenarnya banyak di Ujung Genteng. Mau pilih langsung silahkan, atau mau booking via online juga silahkan via aplikasi ya, Traveloka, tiket, booking.com, Agoda dan sebagainya, atau bisa reservasi langsung via telepon, WhatsApp dan sebagainya. Nomor teleponnya bisa di search di Google atau di Google Map. Pokoknya banyak sekali penginapan. Sementara saya mah senangnya pesan online biar bisa survei sambil baring-baring di kasurnya, survei penginapan teh yang cocok dengan budget saya. Biasa budget saya mah ada budget sederhana lah. Penginapannya di bawah 500.000, kadang 300.000, kadang 200.000. Pokoknya mah budgetnya segitu. Untuk penginapan mah udah cuman sekedar buat ini doang, penginapan teh buat nginep aja, tidur, mandi, bukan buat staycation. Jadinya ya nusak gitu lah. Kalau yang staycation mah mungkin saya akan nyari yang lebih mahal. Jadi kalau saya pribadi, saya pesannya online ya teman-teman semua. Boleh meniru saya, boleh juga improvisasi sendiri kalau teman-teman semua. Pokoknya yang jelas penginapan itu banyak di Ujung Genteng, seperti halnya di Pangandaran banyak. Atau mau cara manual bisa juga cari satu-satu gitunya. Atau seperti saya tadi sebutkan lewat reservasi via telepon juga bisa. Untuk online itu saya seringnya via Traveloka. Karena apa? Karena ya sudah saya sudah niruas tukang tahu bulat eta. Tah di dia rada mulus Sepertinya ini jalan yang baru diaspal teh. Kemarin ada yang posting sudah jalur Surade Ujung Genteng sudah bagus nah. Tapi kan seupil kan beberapa kilometer. Tapi ya alhamdulillah ya sudah lebih baik lah dibanding siga tadi mah tatambalan. Cuman yang saya perhatiin ini aspalnya kok kayak tipis. Kayak tipis ya aspalnya. Tapi nya kieu ge harus diapresiasi. Sebentar saya mau isi dulu BBM. Hampir kelewat tapi tutup Pertasopna tutup. Aduh, Hanas temeli di ditu Hanas kita nggak beli Pertasop Pertamax di SPBU, ternyata tutup. Oke lah, kita beli eceran saja lah. Gampang, di sini banyak dah yang jual eceran. Kembali ke percakapan tadi. Jadi jalan yang ini saya apresiasi. Alhamdulillah, terima kasih
kepada pihak-pihak terkait yang sudah mengaspal kembali jalur yang ini. Dulu-dulu mah tatambalan, cuman memang kelihatannya rada kurang tebal ya aspalnya, nggak seperti aspal jalan nasional. Saran saya mah ya mudah-mudahan bisa seperti jalan nasional, mulus nah ketebalan aspalnya gitu. Iya, tengah nuhunkeun pisan cenah sakieu alhamdulillah. Ya nama juga manusianya. Kalau bisa minta lebihnya lebih. Tapi ya ini mah terima kasih kepada semuanya. Jalur Surade Ujung Genteng di wilayah sini, Kecamatan Ciracap, lumayan ya. Sudah lebih dari 1 kilometeran ya, jalannya bagus. Sepertinya ya sampai di sini nih, sampai depan ini. Ngan dugi ka dieu jalan utos di aspalna. Tah, ka dieu mah tatambalan deui. Ore selau deui. Katanya ya, kalau saya baca komen-komen di medsos, tahun anggaran 2026 cenah katanya jalan ini akan diaspal kembali. Yau. Ampul-ampulan deui. Jalannya nanti akan diaspal kembali cenah di sini. Tahun 2026. Wah, lila keneh atuh euy, tahun hareup ge biasana kudu ieu heula perencanaan anggaran, kudu ketok palu heula jeung DPRD nya. Realisasina kete bulan Juni deui tahun hareup teh. Kalau nggak bulan Juni kete akhir tahun. Lila keneh. Tapi nya oke lah, alhamdulillah segini juga. Nu penting mah teu babatuan teuing lah, terus teu aya nu bolong-bolong. Masih bisa ngagas sakieu mah. Tah speed ge 50 km per jam. Oke. Sinar apa itu tararutup kieu teh, toko-toko teh nya. SD Negeri Cipaku, Jalan Ujung Genteng. Hai. SD Negeri Cipaku. Wow. Ya, naon ya? Alfamart. Ada Alfa di sini. Minimarket. Saya nggak ingat ya ada Alfa di sana. Tahu ada Alfa mah saya belanja di sana. Tapi tenang aja, minimarket di ujung genteng juga adanya. Alfa Indomaret itu ada di depan di ujung gentengnya. Dan ini mohon maaf juga saya tidak akan sampai ke tulisan ujung gentengnya. Soalnya saya nginep di pondok itu, saya belok di tengah-tengah sebelum tulisan pantai ujung genteng. Pokoknya mah dekat-dekat sini nih, saya akan belok ke kanan. Jadi saya nggak akan lurus ke wilayah yang ada tulisan pantai ujung genteng. Dia mah aya nu bolong-bolong lah gini kan. Saya harus slow-slow lagi. Indomaret. Kayak Indomaret di dia tadi ada Alfa, sekarang ada Indo. Oh, nu ieu mah rada kasar euy mah euy, tatambalanana jeung aya nu bolong-bolong euy. Jadi kalau yang ini saya nggak bisa gaspol. Kecepatan 40 km per jam ayeuna mah. Resep oke euy, jalan-jalan ke ujung genteng. Padahal baru beberapa tahun yang lalu saya ke sana. Ke sini maksudnya bareng istri. Sekarang saya bawa adik saya. Kasihan adik saya belum pernah ke ujung genteng. Oke. Kita rada lalaunan Duh. Nu ieu mah teu ditambal euy. Aduh. Bolongnya lumayan gede nih kalau malam gelap, hariwang, terus kalau hujan nggak kelihatan ini kayaknya. Lubang-lubangnya, wah ini mah rusak. Iya, shock breaker. Ada lapangan apakah ini? Sebentar lagi saya akan beloknya. Jadi kalau yang ujung genteng full itu lurus, sebentar lagi dah teman-teman semua. Yang ada tulisan dengan tulisan ujung genteng. Saya mau belok di sini ke arah penginapan tempat saya menginap. Nah, di sini ke
Ujung Genteng yang utamanya mah lurus, yang ke pasar ikan, terus pantai Tenda Biru, pokoknya mah yang ada tulisan pantai Ujung Genteng itu tadi lurus. Soalnya kalau saya ke penginapan saya harus muter lagi ini teh, makanya saya lewat sini. Alhamdulillah, entah berapa menit ya perjalanan teh, soalnya sekarang aja jam 15 kurang 5 menit ya teh. Di video entah berapa menit karena tadi saya banyak berhenti, terus BBM juga udah mau habis ya. Nantilah saya isi eceran iya mah seleter mah. Nah pokoknya jadi seperti itu kondisi terkini. Jalur Jampang Kulon, Surade, Ujung Genteng, jalannya masih seperti itu. Alhamdulillah sudah ada perbaikan. Di Jampang Kulon mulus, full mulus. Di Surade juga sebagian mulus, sebagian lagi bertambal-tambal, tapi masih enak bisa ngagas. Sementara di Ciracap ini jalannya ada yang mulus, ada yang bertambal-tambal juga. Nah, sebentar lagi saya sampai di penginapan saya nih. Hore, akhirnya saya sampai di Ujung Genteng. Ini berarti saya bisa namanya touring Bandung Ciletuh Ujung Genteng. Touring Bandung Ciletuh Ujung Genteng. Wah, sudah terlihat laut ya. Mana penginapan saya di sini. Penginapan saya ini yang ini, Pondok Nuansa. Nah, baru ingat saya Pondok Nuansa. Wah, sayang sekali sekarang mah ada bangunan di dia, aduh. Dulu mah nggak ada, bukan bangunan dia mah, iya nanti nyalah tahu lah, nggak tahu kafe gitu. Ini penginapannya ya teman-teman semua. Nah, sekarang saya sudah sampai di pantai Ujung Genteng. Oke teman-teman semua, sepertinya videonya akan saya cukupkan dulu sampai sini perjalanan saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton perjalanan saya. Jangan lupa nonton video-video perjalanan saya selanjutnya. Jinur Journey dari Ujung Genteng, Sukabumi, Jawa Barat. See you, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nginep di sini di Pondok Nuansa.